3 yang terdiri dari saya, Fitri Ningsih, saya Ramadhania, saya Putra Aisyah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kerjasama antara Indonesia sama Brunei Darussalam. Berikut adalah pembahasan makalah kami. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. 1. Keadaan alam. A. Letak negara dan batas negara. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bentang timur sampai 115 derajat bentang timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah, yaitu daerah Kutong, Belaid, dan Brunei. Bagian timur adalah daerah Temburong. Batas negara Brunei sebagai berikut. Bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak atau Malaysia. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu 5.765 km. B. Iklim. Brunei memiliki iklim tropis. Temperatur dalam kelembapan udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam antara 24 derajat sampai 34 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi berkisar antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah, kedalaman curah hujannya semakin besar. C. Bentang alam. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan, reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit, serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak atau Malaysia. Ketinggian daerah selatan ini berkisar 1000 sampai 1500 ipal dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Kurator. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram memiliki arti penting bagi penduduk. 2. Penduduk. A. Jumlah penduduk. Penduduk Brunei tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan 9.796 jiwa. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3 per 1000 penduduk. Pertumbuhan penduduk 0,1%, setengah dari keseluruhan penduduk. Brunei adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua adalah Tionghoa dan sisanya pendatang yang diperkirakan berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan atau Dayak. B. Bahasa dan agama. Bahasa resmi penduduk Brunei adalah Melayu, juga bahasa Inggris, dan Tiongkok sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Sejak dahulu Brunei merupakan kerajaan Islam. Setelah penduduk Jepang tahun 1941, Brunei kembali lagi menjadi daerah jajahan Inggris. Pada tahun 1945, Brunei resmi menjadi persemakmuran Inggris sampai tahun 1984. Mulai tahun 1984, Brunei menjadi kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan. Kesultanan merupakan sistem ketatanegaraan yang dianut. Sultan berperan sebagai simbol kenegaraan, juga berperan sebagai pengambil kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, seluruh dan kekuasaan kesultanan terpusat pada seorang sultan. Sultan juga dianggap sebagai orang yang paling tinggi kedudukannya. Titah sultan dianggap sebagai berkah bagi rakyatnya. Pengabdian kepada raja merupakan dambaan setiap rakyat Brunei. Agama terbesar kedua adalah Buddha, yaitu 12% dan disusul Kristen dengan jumlah 9%. 4. Perekonomian. Kegiatan perekonomian Brunei sebagai besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini, Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia. Oleh karena itu, Brunei dijuluki sebagai negara petrodollar Asia Tenggara. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Serian, lepas pantai Kuala Belait Ampas dan Jebdong.
Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil, makanan, dan minuman, serta bahan bangunan. Guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, Brunei melakukan impor mesin-mesin dan peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Pembangunan transportasi melalui darat, laut, dan udara. 5. Sumber daya alam. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam yang tersebar hampir di seluruh wilayah Brunei. Perikanan merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas bumi. Sepanjang garis pantai utara, Brunei hampir disuguhkan dengan kegiatan penambangan ikan. Pantai utara dan Laut Cina Selatan. Kontribusi pertanian di Brunei terhadap kesejahteraan penduduknya terbilang kecil, meskipun pengelolanya dengan jumlah yang relatif kecil dalam mengarah lahan pertanian Brunei sudah menerapkan teknologi tinggi, yaitu dengan sistem intensifikasi pertanian. Hasil pertanian yang banyak diusahakan adalah padi, sagu, dan ubi kayu. 6. Kerjasama. Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerja sama region di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional diikuti oleh Brunei Darussalam adalah WTO, World Trade Organization, G7, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, dan OCI, Organisasi Konferensi Islam. Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Indonesia merupakan mitra dagang yang sudah lama menjalin hubungan dengan Brunei Darussalam. Kedua negara saling bekerja sama dalam kegiatan ekspor dan impor. Ekspor Brunei ke Indonesia adalah kapas, besi, dan baja. Adapun impor dari Indonesia berupa semen, bahan bangunan, dan pakaian jadi. Bab 2. Pembahasan. Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama antara orang perorangan atau antar kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama adalah sebuah interaksi yang paling penting. Ini dikarenakan karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang dianggap tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Untuk itulah manusia akan selalu dan senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama pada hakikatnya dapat berlangsung apabila individu dan individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang sama serta memiliki kesadaran untuk bekerja sama untuk mencapai kepentingan yang mereka inginkan. Yang pertama, di bidang ekonomi. Indonesia banyak mengimpor minyak dari Brunei Darussalam. Brunei telah menjadi destinasi populer untuk mencari pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia. Pada tahun 2011 ada 3.500 produk Indonesia di Brunei. Berkaitan dengan program diversifikasi Brunei, kedua negara berencana mengeratkan kerjasama di bidang perikanan, kelautan, dan kesehatan. Yang kedua, di bidang pendidikan. Jumlah pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Brunei pun tergolong sedikit. Dengan kebanyakan pelajar berminat pada bidang syariah, usuluddin, serta ekonomi syariah. Sementara hampir seluruh pelajar Brunei ke Indonesia hanya tertarik mengambil kursus singkat kewirausahaan atau mengikuti program kuliah kerja nyata atau bisa disebut dengan KKN di beberapa universitas. Manfaat hubungan internasional di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional adalah sebuah bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, yang akan saling menguntungkan. Dua negara atau lebih akan bisa membangun sebuah bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang memiliki dampak luar biasa bagi kemajuan negara. Mungkin salah satu bentuk dari kerjasama ini adalah handphone yang kamu gunakan yang diimpor dari luar negeri. Bayangkan saja jika suatu negara tidak melakukan kerjasama internasional ini. Mungkin kamu tidak bisa membaca artikel ini di gadget kamu. Berikut adalah berbagai macam manfaat dari hubungan internasional yang dibangun di bidang ekonomi. 1. Perekonomian negara meningkat. Akan ada lebih banyak peluang yang terbuka bagi kedua negara untuk meningkatkan perekonomian mereka. Ekonomi akan tumbuh berkembang dengan adanya hubungan internasional tersebut.
Yang kedua, memancing minat-minat investor asing. Mempromosikan sumber daya alam negeri untuk menarik minat investor asing adalah satu manfaat dari kegiatan membangun hubungan internasional ini. Investor yang tertarik akan menanamkan modalnya dan membuka lapangan kerja baru bagi warga dalam negeri. Manfaat kerjasama di bidang pendidikan contohnya seperti meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Yang kedua, memberikan penawaran beasiswa pendidikan untuk belajar di negara-negara Asia. Yang ketiga, memperkenalkan kebudayaan sesama negara Asia melalui pertukaran pelajar. Manfaat yang dimiliki dengan melakukan hubungan internasional pada bidang pertahanan dan keamanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan internasional akan membentuk kita dalam melakukan pemeliharaan dan juga pencintaan dari berbagai macam bentuk kehidupan yang dimana terjadi secara berdampingan dan juga damai serta adil yang berada di antara berbagai macam bentuk negara yang berada di dunia ini. Yang kedua, melakukan pencegahan dan juga penyelesaian dari konflik yang berada pada sebuah daerah, perselisihan hingga permusuhan maupun sengketa yang dimana akan memberikan ancaman dari perdamaian dunia. Yang ketiga, memberikan pembangunan dari sikap solidaritas dan juga sikap untuk lebih saling menghargai di antara berbagai macam bentuk negara yang ada. Yang keempat, melakukan penjaminan terhadap kelangsungan hidup yang dimiliki oleh sebuah bangsa dan juga kontinuitas keberadaan serta sebau bentuk dari kehadiran yang berada di tengah bangsa lainnya. Yang kelima, melakukan pembangunan solidaritas yang berada di antara macam-macam negara. Media penutup. Kesimpulan, hubungan Indonesia dan Brunei Darussalam bisa dibilang sangat hangat dan damai. Tidak ada masalah satupun yang terjadi antara kedua belah pihak. Bahkan, saat Indonesia sedang krisis ekonomi, Brunei Darussalam tetap menjaga kerjasama antara kedua belah pihak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silahkan buat teman-teman yang mau bertanya, satu pertanyaan, satu orang. Saya Bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya perwakilan dari kelompok 3. Coba sebutkan salah satu sumber daya alam selain minyak dan gas di wilayah Brunei. Oke, saya tampung pertanyaan kalian. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar hampir di seluruh wilayah dunia. Perikanan juga termasuk sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas. Apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Ya. Jika sudah puas, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.